Ya, teman-teman, di sore hari kita akan membahas lagi emiten untuk updatean punya teman-teman sendiri ya. Ini sudah saya watchlist teman-teman ya. Emiten-emiten yang saya watchlist berarti sudah saya kasih tanda love ya. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu ini emiten punya teman kita ya dari Bro Tegak Lurus ya 27. Ada Yote Bless sama Wim. Nanti mungkin habis ini kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman. Dan terima kasih Bro Tegak Lurus ya untuk super thanks-nya. Terima kasih, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja bahas emiten punya Bro Tegak Lurus ya. Dan kepada semuanya, teman-teman, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan ya. Jangan lupa sekarang lagi musim pancaroba ya. Pagi hujan, kadang-kadang sorenya hujan, teman-teman ya. Sudah mulai tidak teratur hujannya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya buat teman-teman yang lain juga ya. Dan kepada teman-teman yang telah berkomentar juga terima kasih, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Oke, kita langsung aja, ada IOTF ya. IOTF, mana? IOTF ya, udah ditulis ini ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, IOTF dalam posisi uptrend, target yang saya targetkan sudah tercapai waktu sini ya. Nah, di area sini nih. Ini target selanjutnya ada di angka 234 teman-teman ya nih. 2205, 25 baru kemarin dibahas ya. Ini posisinya tanda penurunan di level 182. Apabila dia turun ke 182 masih posisi aman. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 20-nya ya. Kecuali kalau sudah lepas daripada 177 itu cenderung dia akan putar balik ya. Nah, ini juga tanda penurunannya bila ke 206 turun lagi teman-teman cenderung masih aman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di angka 220. Kita cek untuk isiannya, perhatikan untuk bandar lokal ya. Bandar lokal bagus teman-teman pengambilan, ada pengeluaran. Nah, semenjak dia ngambil tinggi, ada pengeluaran juga lumayan, tetapi semenjak itu dia ada ngambil terus keluar lagi. Dan terakhir dia masih ngambil 6,2 ribu lot ya. Kita cek untuk tanggal 6/23 ya. Domestik ada si BQ yang ngambil bagus. Kita cek tanggal 22. CP sama si BQ nih, CP ngambil, BQ keluar ya. Kita cek lagi tanggal 21, teman kita yang ngambil. 20, masih teman kita yang ngambil. 19, ada CP teman. Jadi si CP nih lumayan ngambil minggu ini ya tanggal 19 teman-teman ya. Kalau kita cek di sini kita gedein. Nah, per tanggal 16 itu di mana? 19 ya di sini ya. Nah, 19 di sini ya. Jadi ada pembuangan, teman-teman di sini ada pembuangan. Ternyata pas digabungin itu si BQ ngebuang tapi si CP masuk, teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir itu ternyata tanggal 16 ya. Emang 16, sorry, tanggal 23-nya BQ masuk, teman-teman ya. Tanggal 23 BQ masuk, kita cek tanggal 22-nya yang ngelola siapa nih, teman-teman ya. CP sama BQ ini, teman-teman. Ini yang bermain adalah CP sama BQ dan sekarang BQ sudah masuk kembali. Yang mempermainkan itu CP sama BQ. Kita cek untuk gross-nya ya, CP sama BQ ini tanggal 22-nya. Nah, untuk tanggal 23-nya, perhatikan teman-teman ya, BQ sama CP. Artinya dua broker ini yang sedang bermain teman-teman ya di emiten si IOTF ini ya. Kita netkan dulu ya. Nah, kita lihat di sini IOTF posisi di mana ya. Kalau sekarang masih posisi uptrend teman-teman untuk si IOTF ini. Nah, IOTF hati-hati sudah mulai dia jual di harga mahalnya. Ini milik bandar, perhatikan ya, 616 artinya 616 itu milik bandar. Jadi teman-teman target kalau teman-teman ingin cepat ke jemput gitu ya, kalau yang nyangkut ataupun istilahnya yang mau take profit mungkin di angka sini teman, di angka 266 ya. Itu mungkin untuk kita coba ke sini dulu. Kalau dia bisa melewati itu berarti bisa melanjutkan kenaikan ya. Ini belum pernah menyentuh harga over teman-teman. Artinya ada kecenderungan untuk ke atas. Tapi ingat dia sudah dalam posisi dijual di harga mahalnya. Kenapa harga mahal? Karena sudah melewati harga tengahnya. Tapi apakah kesempatan ke atas? Ya, ini soalnya masih uptrend. Ini masih uptrend ya. Ada target saya itu ada di angka nih, target utama
di angka 306 teman-teman. Ini target utama saya di angka 300-an lah ya. Tinggal dikit lagi ke target utamanya di angka 300. Target yang sebelum ini 232, terus di angka 266 dan di angka 30, 300 lah teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti apabila si IOTF ini, dia cenderung ditahan di angka 206 masih posisi aman, karena di sini ada gap yang sangat lumayan teman-teman terbuka gitu ya. Walaupun kata orang katanya shadow itu sudah tertutup, tapi saya meyakini setiap emiten yang ada gap seperti ini suka, terbalas lagi teman-teman gapnya ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia kemarin kan open gap ya, open gap atas. Jadi kalau dia istilahnya ada penurunan kembali sampai ke level 204 sampai ke level 182 itu masih aman ya, kalau dia koreksi, ada yang koreksi ke situ masih aman ya. Khususnya kalau sudah di 177 ya hati-hatilah teman-teman ya, karena sudah mulai istilahnya melewati MA 200-nya, maaf MA 20-nya ya. Kalau ada pantulan di sini cenderung baik, kenapa? Karena dalam posisi dia masih di bawah MA 200, kalau 200 kan tanda uptrend teman-teman ya. Saya pikir sih ke angka 300 bisalah teman-teman ya. Tinggal dikit lagi nggak targetnya. Terus yang paling bagus itu asing teman-teman, perhatikan nih asing nih. Nih, asing itu terus akumulasi terus ya. Si foreign akumulasi terus, kita cek dari mulai tanggal 30 April. Nah, April kita cek untuk foreign-nya. Nah, si BK sama si CC ngambil. Berarti yang dikumpulin itu si BK sama si C. BK sudah ngambil 4 miliar, jual 2, CC ngambil 3, jual 2. Artinya masih banyak sisanya teman-teman. Disusul sama si JP juga bagus 1,1 miliar dan sisanya ada si AK sama si TP. Kalau kita perhatikan foreign terus-terusan ngambil teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang ini emiten bisa melebihi harga atasnya. Kenapa? Karena dia cenderung belum pernah mencapai harga offernya dan ini ada milik bandar ya. Terlepas dari berita apapun saya teman-teman ya, berdasarkan data yang saya lihat di sini, dia adalah milik bandar. Kenapa? Karena PR ratio-nya sekitar 616 ya. Biasanya emiten-emiten yang dikuasain sama bandar itu lebih daripada 100 teman-teman ya untuk PR ratio-nya. Kita cek di sini untuk statistiknya. 2023 belum bisa dihitung harga wajarnya teman-teman ya, dan sudah pasti ini milik bandar ya. Perhatikan teman-teman PR ratio-nya nih, angka 2000 ya. Sudah ketahuan ini milik bandar. Oke, teman-teman. Jadi ini dikuasain sama bandar, ingat teman-teman ya. Nah, biasanya bandar itu dia sudah bikin satu siklus ya. Dia didontenkan, langsung di-up, didontenkan kembali, di-up kembali. Nah, ini biasanya kalau sudah bikin satu siklus seperti itu, nah biasanya suka menyentuh harga siklus kembali, bahkan bisa lebih. Karena kenapa? Karena belum pernah menyentuh harga offernya. Setiap emiten yang belum menyentuh harga offer, ada kemungkinan dia menyentuh harga tertinggi yang baru, teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk IOTF seperti itu ya. Yang paling bagus ini bandar foreign-nya teman-teman ya. Ini perhatikan teman-teman untuk volumenya. Perhatikan volumenya. Ini seperti yang diatur teman-teman, volumenya lihat nih. Naik turunnya itu, seperti yang teratur kan. Beda dengan yang, normal yang bandarnya tidak terlalu nguasain sebuah emiten, cenderung dia seperti normal, dia, normal aja naik turun turun, naik naik turun, tapi, tidak terbentuk seperti ini ya. Kalau ini, kelihatan sekali gitu si bandarnya nguasain di sini. Cenderung si bandarnya keluar masuk untuk lokalnya, kalau dari sini keluar, masuk, terus keluar, keluar lagi, masuk lagi. Jadi cenderung ini masih kuasain sama si bandar, baik lokal ataupun foreign ya. Terutama foreign teman-teman ini bagus banget foreign-nya ya. Ini akumulasi sejak awal kalau kita cek dari sini teman-teman nih. Dari tanggal berapa nih? 17 Maret ya. 17 Maret kita cek foreign tuh ya. Si BK nguasain, si AK, ZP, CC. Jadi 4 broker ini yang nguasain adalah emiten-emiten, maaf, si BK ini broker ini yang nguasain emiten IOTF ya. Dan kita lihat untuk domestiknya, kalau perhatikan dari tanggal 28 April ya, kita geser 1 bulan ke depan nih. Nah, si BQ lah yang nguasain teman, apalagi, terakhir kan transaksi di sini ternyata si BQ ngambil lagi ya. Ditambah dari si lagi masih ada di sini teman-teman ya. Saya pikir si OTF sih bisalah teman-teman sampai ke target utamanya. Tapi ingat kalau berdasarkan, garis 3 ya ini posisi dia dijual di harga mahal teman-teman. Mahalnya kenapa? Karena dia, sudah lewat dari harga tengahnya, tinggal sedikit lagi targetnya teman-teman ya. Nanti kalau udah ketahuan ya OTF ini seperti ini teman-teman ya, lebih baik teman-teman, masukkan ke watchlist.
nanti masuknya di bawah. Itu akan lebih enak lagi karena si bandar nguasain di sini. Ya, karena emiten yang dikuasai sama bandar suka ada PRS itu gede-gede di sini nih, ya. Ini bandar yang nguasai ya teman-teman. Yang penting kalau yang dikuasain sama bandar itu yang penting dia melaporkan keuangan ya. Tidak peduli dia negatif atau positif ataupun dia kecil atau rendah, yang penting dia melakukan keuangan, terus hutang juga jangan terlalu banyak-banyak teman-teman. Ini kan DR juga nggak tidak terlalu banyak kan, DR-nya juga cuma 0,14 artinya masih standar lah. Ya, walaupun ROE-nya kecil gitu kan, PR ratio-nya besar, tapi biasanya kalau emiten-emiten yang dia kuasain sama bandar itu cenderung PR ratio-nya besar-besar teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk IOTF seperti itu ya. Jadi bandar masih nguasain emiten ini terutama bandar Poren ya. Kalau bandar lokal masih ada di dalam, kalau kita review dari tanggal 28 April, RIQ masih nguasain apalagi ditambah ada CLG di sini teman-teman. Saya pikir sih ke angka 300 bisa lah teman-teman ya untuk IOTF. Baik, lanjut ke emiten berikutnya, BLAST ya. Nah, kalau BLAST itu emiten yang diawasin sama saya teman-teman, karena emiten ini adalah emiten yang dibablaskan teman-teman ya. Dibablaskan artinya apa begini teman-teman ya. Kalau kita lihat yang di-downtrend-kan lah teman. Bukan BLAST ya. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu di sini teman-teman ya. Ada emiten yang sorry di sini. Kita cek dulu ya teman-teman, kita cek dulu area untuk nih. Ini teman-teman, BLAST masuk nggak? Ya, BLAST masuk teman-teman ya. BLAST itu adalah masuk penelitian saham IPO 2024 yang di-downtrend-kan tapi tidak menyentuh harga 50. Jadi ada dua. Ada emiten tahun 2024 itu emiten yang di-downtrend-kan tetapi dia jatuh ke 50. Ya, yang ini yang satu nih yang kemarin dibahas kah yang ini nih. Nah, yang satu lagi emiten di-downtrend-kan tapi dia tidak lepas daripada harga 50. Artinya di atas harga 50 lah teman-teman. Nah, yang sudah berhasil cuma satu dos aja di sini. Jadi dos itu sudah mencapai harga pucuknya. Ketika listing sudah mencapai harga listing. Nah, ini BLAST ini belum teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini BLAST itu belum pernah menyentuh harga pucuknya. Nah, ini sudah mulai dia mantul dari titik terbawah ya. Sudah mantul dari titik terbawah dan belum pernah menyentuh harga murah. Tapi ingat dia sudah menyentuh harga mahalnya ya. Walaupun diturunkan berarti ini adalah area termahalnya. Ini 11,70. Kalau teman-teman perhatikan biasanya emiten-emiten yang PR rasionya cenderung di bawah 50 atau di bawah 20 itu adalah emiten yang suka dikuasain sama fundamental teman-teman ya. Nah, sekarang dalam posisi 12. Tapi ingat ini adalah emiten yang dilongsorkan. Artinya apa yang dilongsorkan itu? Jadi emiten yang belum pernah menyentuh harga teratasnya kembali setelah dilongsorkan. Ya, di sini nih. Nah, dia belum pernah menyentuh harga sini lagi. Perhatikan di sini terakhir itu di angka 290, tapi belum pernah menyentuh harga 314. Karena ini adalah PR yang harus dikerjakan, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Ini posisinya lagi bagus, teman. Ini target pertama yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik ya di sini nih. Saya gedein dulu deh. Ubah namanya tercapai dulu ya. Ini buat sejarah aja teman-teman pernah dibahas gitu aja. Tanggal berapa ini? Tanggal 19 ya. 0525. Oke, saya hapus ya. Nah, kita gedein, kita kecilin dikit. Nah, ini posisinya di sini sudah tercapai dengan baik. Ini sudah tercapai dengan baik. Artinya semua tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik, teman-teman ya. Nah, kita lihat, kita gedein dulu dikit deh. Kita ngobrol sebentar ya. Ini tanda penurunan ada di angka 168 sudah dibikin, di sini aman, di sini juga aman. Nah, apabila dia turun ke level sini teman-teman, ini kan ada gap kecil nih sama si ekor hijau ya. Kalau dia masih menyentuh ini masih aman ya, ingat hanya menyentuh aja masih aman. Kenapa? Karena masih ditahan di MA20-nya. Tapi kalau bablas dan cenderung dia bisa melewati angka 169, kalau dikit aja 167, 168 cenderung dia akan turun kembali ya. Tapi ini dalam posisi sebenarnya MA10 masih berada di bawah candle ya, MA10-nya masih aman. Cuman ini lagi didatarkan dulu nih teman-teman, ada area penurunan di angka 189. Nah, ini ada di area kenaikan di angka 195. Nah, mudah-mudahan dia bermain dulu di sini dia di area sini di antara
189 sama di angka 195. Apabila jeblos sedikit masih aman di sini 189 ya. Itu secara TA karena masih ditahan di MA 20-nya. Tapi kalau sudah jebol hati-hati teman-teman, juga masih posisi bawah ya. Secara pundacat ini dalam posisi bawah, tapi secara PE rasio ya, kalau teman perhatikan PE rasio di angka 12, dia secara PE rasio, secara fundamental ya ini masih posisi harganya dalam posisi mahal, tapi secara pundacat sudah mulai di bawah. Dan ingat ialah emiten yang dilongsorkan. Jadi saya punya target sampai ke harga atas lagi teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ya, ini adalah target yang saya berikan kepada teman-teman yang mempunyai harga di atas di angka 300-an. Nah, teman-teman kalau punya harga 300, kalau ada modal average aja. Minimal ke harga sini 228 aja teman-teman. Artinya di apa? Artinya di bawah MA 200. Kan MA 200 sudah mulai nongol, sudah mulai bagus ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi biasanya ini emiten yang dilongsorkan itu suka kembali lagi ke harga listingnya ya. Untuk sekarang untuk isiannya bagaimana? Si poin masih keluar teman-teman, poin masih keluar. Terakhir juga masih keluar ya ini. Si poin masih keluar nih. Ya, poin masih keluar. Dia masuk 2 hari, tapi 3, 4 hari keluar. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung dia masuk 4 hari, jual 2 hari, ada masuk sedikit, jual lagi sedikit, per akhir ini dia masuk. Jadi si bandar lokal cenderung ada masuk per hari ini ya. Per hari ini tanggal 23 ya. Tanggal 23 si bandar lokalnya masuk ya. Sini ada SQ, YP sama FZ ya. Cenderung brokernya broker yang tidak familiar teman-teman ya. Berarti cenderung ini adalah emiten-emiten yang atau broker-broker yang disukai sama bandar teman-teman ya. YP itu biasa salah satu daripada bandar juga, dia sering menguaikan. Nah, sering juga dipakai teman-teman kita yang scalping, kawan-kawan scalping, karena kecepatannya YP itu cepat teman-teman untuk scalping itu bagus ya. Ya teman-teman masih posisi uptrend, cuman ya tetap harus hati-hati yang saya bilang itu teman-teman di area sini harus hati-hati ya. Ketika dia sudah menyentuh 185, kalau tidak ada dorongan masih coba bisa turun kembali ya. Nah ini sudah bikin step 3 nih, step 1, step 2, step 3. Cuma sayang di sini step 3-nya saya tidak bikin tanda penurunan karena tidak ada tanda penurunannya. Cenderung di sini bagus ya. Ini saya ekor kembar semua dua nih. Ekor kembar ya. Nah, kecuali di sini kan ada gap kecil nih teman-teman di sini ya. Saya pikir kalau dia turun sini masih aman lah teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin dan ini tanda kenaikan juga di 202. Saya pikir kalau dia ke 202 ya kecenderungan untuk up-nya ke angka 230-nya bisa aman ya. Bisa tercapai di sini untuk menuju MA 200-nya. Oke, teman-teman, jadi si bandar lokal sekarang sudah mulai ini smart money sudah mulai bagus, teman perhatikan ya. Smart money sudah mulai bagus nih. Smart money-nya bagus. Jadi isiannya walaupun di sini banyak maaf, walaupun di sini banyak broker lokal ya, tetapi ternyata bagian daripada smart money dan ini adalah salah satu emiten yang dilongsorkan. Target minimal ke harga tengah aja sudah bagus, kalau tidak ke harga tengah, ke harga sini sudah bagus. Ke 199 juga sudah bagus teman-teman ya. Oke, tinggal satu dorongan lagi mencapai tanda kenaikannya di level sini teman 202 cenderung aman ini. Karena saya di sini lihat nih, tidak ada tanda kenaikan, cuma di sini doang nih. Ya, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini. Dua-duanya di sini kosong tanda kenaikan. Artinya nanti kita akan ngikutin candlenya. Seperti ini ikutin candlenya teman-teman. Karena dari target yang sekarang sini kan kosong lumayan agak lebar ya. Ternyata dia bikin tanda kenaikan baru dan posisi sekarang itu masih posisi aman karena MA10-nya berada di posisi masih di bawah candle ya. Sama MA20-nya nih. Jadi ini targetnya itu kayak MA 200 aja sini. 230 dulu. Kalau 230 cenderung bertahan di situ, teman-teman lihatin ketika dia ada koreksi, dia bisa melewati MA 20-nya enggak. Kalau dia bisa melewati MA 20 dan tidak ada tekanan dari bawah, cenderung dia akan downtrend kembali ya untuk menyesuaikan sini teman-teman. Nah, biasanya dia kalau dia mau downtrend itu tidak bisa melewati harga tertinggi yang ini. Ini sudah mulai dilewati nih harga tertingginya ya. Harga tertinggi sebelumnya sudah lewati juga sama nih, sudah melewati harga tertinggi. Artinya kecenderungan untuk uptrend-nya ada. Tinggal teman-teman melakukan perencanaan ini yang harga paling bawah kan 164. Apabila dia contoh teman-teman ngambil sekarang, tinggal ukur aja nanti teman-teman. Kita bikin skenario ya. Mana teman-teman? Nah, kita bikin skenario di sini nih. Contoh teman-teman ngambil harga sekarang gitu kan, skenario berapa, mau berapa persen teman-teman. Contoh kalau saya sendiri, oke lah kalau turun ke sini 13%, anggapnya 15% gitu ya. Ketika 15% turun kembali, saya biasanya 20% teman-teman ya, untuk average kembali. Nah, mungkin nanti teman-teman punya harga ketika average dengan nominal yang sama, average teman-teman ada di sini. Nanti juga ketika teman-teman dia di bawah ke bawah lagi turun ke sampai ujung lagi sampai berapa persen tadi 15% ya.
hitung sampai 15% lagi ke bawah teman-teman ya. Nah, diarisin di angka 147. Mungkin nanti teman-teman average lagi di angka 147, tapi ingat average-nya ketika MA10 di bawah kanal menuju ke atas seperti hal begini nih, ataupun seperti hal begini nih. Ya jadi MA10 harus di bawah kanal model ini nih, ngambilnya MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Yang bawah itu baru permulaan, kalau ini kan sudah 2 kali, 1, 2 teman-teman ya, 3 yang ini. Oke, teman-teman bikin pernyataan ada yang silakan teman-teman, melakukan yang namanya minimal sih kalau saya sih 20% teman-teman ya. Contohnya di sini nih, ada 20% nanti, mungkin teman-teman punya harga tengah, itu di sini lagi, nanti 20% lagi ke sini contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman itu punya harga di sini nih, di angka 164, kalau menyesuaikan dengan perencanaan yang suka saya bikin teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman kalau take profit-nya silahkan teman-teman atur sendiri apakah mau 10%, 20%, ataupun teman-teman mau melakukan, eee, take profit-nya di angka MA10 ataupun nanti pas potongan MA20 ketika dead cross gitu teman-teman. Banyak, istilah cara-cara untuk take profit sesuaikan dengan keinginan teman-teman atau karena teman-teman, "Ya udahlah, saya udah gatel atau enggak sudah deg-degan." Nah, itu namanya kan kita terus-terus mencoba teman-teman ya. Kita harus banyak-banyak mencoba, wah berarti nggak kuat nih, udah langsung jual aja teman-teman ya. Nanti setelah menemukan lagi emiten yang seperti itu, nanti teman-teman tinggal yang namanya, oh ini kemarin aja kuat sampai ke 30%, 40% sampai 100% ya kita tahan seperti. Jadi teman-teman nanti, punya pengalaman tersendiri di setiap emiten teman-teman ya. Oke? Jadi untuk belas inilah emiten yang lagi saya teliti juga teman-teman, salah satu emiten yang lagi teliti. Setiap emiten yang dijatuhkan seperti ini biasanya kembali ke harga, awalnya ketika listing, apalagi ini belum genap, 3 tahun teman-teman ya. Dan ini juga sudah mulai istilahnya, masih uptrend teman-teman karena belum bisa memotong. Makanya saya bilang hati-hati kalau sudah ketemu 184-nya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk Blast ya, mudah-mudahan sih saya pikir ini bisalah teman-teman ya, bisa ke harga sampai harga listingnya ya. Oke untuk Blast itu bandar lokal sudah masuk kembali walaupun sedikit, smart money banyak cuma tinggal tunggu aja bagian daripada bandar asingnya ya untuk bisa masuk, karena terakhir masih ada pembuangan dari bandar asingnya ya. Oke, teman-teman Cece lagi keluarnya ya. Mudah-mudahan Cece masuk ya nanti tanggal 20 berapa ya? Berarti tanggal 26 ya. Lanjut ada emiten apa? WIM ya. Jadi emiten yang IOTF sama, BLAS itu belum bisa dihitung harga wajarnya ya. Kenapa? Karena dia, masih belum genap 1 tahun ya. Oke, WIM juga sama, lagi posisi uptrend, harga wajar kalau baru kuartal 4 ya. Kita cek deh harga wajar untuk WIM ini sudah keluar belum kuartal, 1-nya ya. Kalau sudah kuartal kita langsung hitung aja. Oh sudah keluar teman-teman ya, WIM sudah keluar, kita cek WIM ya. Nah, WIM seperti teman-teman lihat posisinya sudah, di bawah, tapi dia tidak pernah menyentuh harga murahnya ya, cenderung dipantulkan kemarin itu di harga, sedikit akan menyentuh harga bawah 450 tapi langsung dipantulin ya. Ini PR rasio rata-ratanya 710, nah sekarang di angka 6,7 berarti masih ada 1 kali EPS lagi ya. 710 di sini 672 ya, kurang lebih 1 EPS lagi lah. Ya, kita akan hitung harga wajarnya berapa untuk WIM ya. Kita itu dulu dah, apa namanya, kita beresin dulu nih sebentar ya. Biasanya saya suka ngeberesin seperti ini teman-teman nih. Nah ini kenapa saya pakai kuartal 4 masih saya simpan karena untuk, pembanding. 1340. Dicatat tanggal 04.025. Nah, ya kita kuartal 1 di sini. Oke, teman-teman ya. Kita akan hitung berapa sih kita hitung harga wajar dulu ya. Kita hitung harga wajar, kita hapus dulu. Kita hitung harga wajarnya dulu ya. Lalu kita akan ke sana, kita akan ngobrol kembali. Oke. Untuk harga wajar WIM ya, kita lihat di sini EPS-nya berapa sekarang?
13393 ya. 13393 133.93 gitu ya. Dikali dengan ya kan 13393 kali dengan PRS ada 710 di angka 950 teman-teman ya untuk saat ini. PBP-nya belum PBP ya. PBP rata-ratanya di angka 1.47. Di sini kita lihat harga bukunya berapa? 945.14 945 dikali dengan cek ulang 945.14 betul. PBP rata-ratanya 1.47 di angka 1389 teman-teman ya. Nah, kita catat dulu di sini ya. 131 lupa. 950 1389 dicatat tanggal 25/05/25. Nah, baik teman-teman sudah tercatat dengan baik di sini ya. Cenderung ini meningkat ya dari harga wajar PBB aja yang meningkat dari 1340 ke 1389, cuman untuk berdasarkan PA rasio menurun ya 950 yang tadinya 1000 ya jadi 950, artinya cuma 50 poin Bang menurun. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk yang duduk sambil kita untuk lihat DR-nya 0,22 masih aman ya di sini. 0,22 masih aman. Kan standarnya 0,5, kita cek untuk cash-nya 360 miliar, equity-nya 1,9 triliun ya. Dan hutangnya cuma 440 miliar, artinya dia masih cenderung aman ya. ROE-nya bagus teman-teman 14 ya di sini nih. ROE-nya 14 ya bagus. Jadi untuk mendapatkan keuntungannya besar teman-teman ya. Oke, di sini nih. Revenue-nya 28% ya. Gross profit-nya 17%, bagus, berarti net income-nya yang berturun minus 19 ini nih. Ya, menurun ya dari istilahnya dari 91 ke 73 menurun teman-teman seperti itu. Jadi kalau yang bagus itu ininya kan positif terus teman-teman ya. Ini positif terus di grow-nya positif terus teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk Siwim harga wajar sudah dihitung dia cenderung masih di bawah harga wajar ya 900 tinggal 50 poin lagi kan berdasarkan harga wajar. Tapi ingat di atas harga wajar di situ ada harga bandar teman-teman ya. Posisi sekarang masih posisi uptrend untuk WIM ini ya, posisi uptrend. Nah, kemarin kan ada tanda si kepala kembar di sini ya, terturun langsung dinaik lagi cenderung uptrend teman-teman. Dia kalau lewat ke angka 845 masih posisi aman ya karena posisinya masih posisi CMA 20-nya masih posisi di bawah candle ya. Ataupun di bawah MA 10 ya, berarti masih posisi aman. Apalagi sekarang sudah nembus MA 200, cuma sayang banget ini belum bisa ke atas nih CMA 200 ya teman-teman ya. CMA 200 masih belum bisa dibelokkan ke atas ya. Memang harus ada kenaikan yang lebih tinggi. Kalau kenaikan lebih tinggi lagi bagus nih. Jadi si MA 10, MA 20 sama MA 200 itu mekar teman-teman ya kalau terjadi ya. Jadi cenderung naik di up-nya lebih tinggi itu lebih bagus. Posisi sekarang sudah dalam posisi pundacat, ini juga dalam posisi murah ya. Kenapa murah? Karena dia itu mantul daripada harga murahnya dan dia cenderung dijual di harga tengah ke bawah. Kalau target standarnya di sini sebenarnya teman-teman di angka 1000-an ini standarnya itu ya. Karena beberapa tahun itu dia hanya paling tinggi itu di harga murah. Sempat beberapa tahun dia menyentuh harga murah aja gitu kan. Habis harga murah dia melonjak ke harga 990 dan mencapai puncak kejayaan ketika tahun 2023 yang tidak ada yang nyangka ke sini teman-teman semuanya ya. Yang punya WIM itu tidak nyangka. Saya juga kemarin itu sempat nge-watchlist gitu teman waktu tahun di sini nih. Cuman saya nggak sempat masuk gitu kan karena tidak syariah gitu kan. Saya cenderung tidak masuk karena tidak syariah ya, teman-teman. Tapi saya lihat perkembangannya kok. Oke teman-teman, ini untuk WIM seperti itu ya. Jadi posisinya ini sebenarnya kalau secara harga wajar masih murah ya, ada 50 poin lagi. Nah, standarnya itu di sini teman-teman ya, standarnya itu nih. Minimal di sinilah di angka ini masuk ke harga standarnya ya. Jadi kalau dia lebih sedikit dikasih bonus teman-teman. Nah, kalau kita lihat pungutan dari seorang bandar forennya bagus. Bandar foren sudah ngambil sejak tanggal
10 Februari, bahkan di tahun sebelumnya tahun 2028 sudah ngambil terus. Jadi sebenarnya lagi diakumulasi sama Bandar Poren. Adapun penjualan di sini dan lepas ini 3 hari ini ya wajar lah, dia kan ngambil sudah lama. Semenjak dia ngambil pasti ada pembuangan kok teman-teman. Artinya harus ada yang ngatur teman-teman ya, harus ada yang ngatur pembuangannya. Target selanjutnya dikit lagi ke angka 965 teman-teman ya. Nah, ini 95 target saya 965 nih. Ya 95, 965, 970, 965 lah di sini teman-teman. Nah, dia ada target-target karena ada gap. Ya, ini punya gap lebar di angka 2000-an teman-teman ya. Kita cek. Nih, target. Nah, targetnya yang sangat lebar sekali di sini teman-teman. Mana target lebar? Nah, ini target gap teman-teman ya. Nih, ya. Oke, teman-teman ada target lebar di sini. Nah, ini target gap sampai sini di angka 2200 dan setiap gap itu pasti ketutup ya. Nah, tinggal soal waktu aja teman-teman ya. Kadang-kadang kita harus bersahabat dengan waktu itu seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang posisinya posisi uptrend. Kenapa? Karena selama ini kan selama dari sini teman-teman downtrend terus di tahun 2023 banyak 2 tahun teman-teman downtrend kan ya wajar kalau sekarang ada kenaikan lah ya. Oke, teman-teman untuk si WIM ini ya. Jadi posisinya masih uptrend, masih bagus. Posisi kuat sekarang sudah mulai istilahnya lepas daripada harga murahnya tapi tidak terlalu murah di sini di 566. Nah, teman-teman kalau mau melakukan pembelian kalau saya sendiri pakai yang seperti yang saya lihat tadi itu teman-teman ya, pakai perencanaan. Contoh teman-teman mau beli harga sekarang 20% ke bawah, teman-teman harus nyiapin. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa planningnya. Nah, nanti setelah ada penurunan sekitar 20% ke bawah. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman punya planningnya nanti punya harga di sini di angka 700-an kalau terjadi penurunan ya. Jadi setelah 2 kali average biasanya saya suka udahlah berhenti aja, karena mungkin nanti, teman-teman bisa melakukan yang namanya, oke lah daripada turun dalam gitu kan, mungkin, untuk kenaikan sementaranya bisa kejemput. Contohnya turun di sini teman-teman ya, nanti teman-teman average aja ketika MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas gitu kan 20%-an, nanti ketika dia naik ke harga setengahnya, tidak bisa melewati harga ini, nah, teman-teman masih bisa kejemput ya. Begitupun contohnya tidak kejemput deh, teman-teman tunggu aja dulu sampai 20% lagi atau nanti perhatikannya ketika turun itu apakah teman-teman mau 20%, 30%, sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman, keinginan teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya, biasanya saya melakukan yang namanya seperti ini. Nah, jadi saya average hanya 2 kali aja, tidak lebih ya, tidak lebih daripada 2 kali. Ini baru naik berapa persen sih ini? Baru 57% ya, masih ada kuota lah 20% lagi ya, angka 70% di sini. Nah, jadi target saya ke angka, ke angka 96 itu sangat memungkinkan atau enggak dia sesuai dengan harga wajarnya di angka 950 teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk si WIM ini. Harga wajarnya sudah saya hitungkan berdasarkan PR rasio ataupun berdasarkan PBP. Kalau berdasarkan PR rasio ini masih ada 50 poin lagi ya ke angka 950. Nah, kalau teman-teman berdasarkan tanda kenaikan saya punya target di angka 965 ya. Nah, teman-teman kalau mau berdasarkan harga PBP 1300 silahkan teman-teman ya. Nah, ini di sini saya tidak punya tanda kenaikan di sini teman-teman nih. Ada nggak coba lihat di sini? Ada lagi nggak tanda kenaikan? Mudah-mudahan sih ada sih. Kita cek lagi ya. Mudah-mudahan ada. Oh, ada teman-teman nih dikit nih. Kita itu lagi ya. Kita kasih lagi sini ya. Lupa teman-teman nih. 1130 itu tanda kenaikan. Ini aman, sini aman, aman. Nah, sini satu nih. Ada tanda kenaikan di angka 1275 ya. Cuma 1300-nya kenapa nggak ada tanda kenaikan nih? Ada gap, ini gap kecil 1500 nih, 1500 teman-teman. Nah, saya tambahin dikit dulu deh ya. Teman-teman tinggal mengambil mau sampai mana ya silahkan teman-teman ya. Itu tanda-tanda yang sudah saya kasih tanda teman-teman ya untuk kenaikannya ya. Yang terdekatnya itu di level 1965, 1000 berapa nih? 1130 ya. Itu tanda kenaikan, kita kasih tanda deh. Tandanya sudah dibahas ya. Atau teman-teman mau ke target tanda gap juga silahkan, asal teman-teman sanggup nggak nahannya gitu aja ya. Kadang-kadang niatnya kita mau harga atas tapi tiba-tiba ya takut turun lagi. Nah, kadang-kadang begitu teman-teman ya.
Karena kita tidak tahu teman-teman ya, makanya saya bilang begini teman-teman ya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, saya itu tidak peduli besok naik atau turun, yang saya tahu itu target kenaikannya di mana, target penurunan di mana. Jadi kita bisa memberikan namanya, planning ya, planning untuk istilahnya trading kita mau di mana, kita sudah tahu teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak akan khawatir dengan penurunan ataupun kenaikan, cenderung teman-teman fokus aja ke harga yang sudah ditetapkan sama teman-teman sendiri gitu ya. Oke teman-teman ya, ini, tanda-tanda kenaikan sudah saya bikin ya. Oke, untuk, teman-teman yang mempunyai WIM ya, terutama buat bro tegak lurus ya, seperti inilah. Tapi kalau teman-teman kamunya di bawah mah ya udah lanjutin aja, contohnya teman-teman ini mau ngambil di harga sekarang gitu kan, karena kan ditanyanya sekarang gitu kan. Contoh gitu, ini masih posisi uptrend, tapi ini MA 200-nya belum bisa ke bawah makanya ini masih ada peluang turunkah? Nah biasanya, ini kan, si MA 200-nya belum di apa namanya, belum didorong ke atas, kalau sudah mulai didorong ke atas udah mulai bagus gitu ya. Dan juga si Foreign kan ada si AGA, ada si Chatpen di tanggal 23-nya ya hari ini kemarin. CC sama Pedeng cuma ngebuang sih teman-teman, cuman untuk, lokalnya ada si Agi bagus nih teman-teman, lokalnya bagus ada si Agi nih ya. Ini si Agi bagus sudah mulai ngambil lagi si Agi, ya. Kalau kita cek dari sini kita dari tanggal 10 Februari deh, coba ya 10 Februari forennya siapa nih yang ngambil 10 Februari, ya kita cek ada OD Foren, BK, KK teman-teman ya. Sedikit sih teman-teman cuman 2,9 miliar, BK cuma 1,5 miliar teman-teman ya. Nanti kalau sudah naik tinggi baru tuh pada mengambil teman-teman biasanya seperti itu ya. Nah ini dimanfaatin sama si bandar lokalnya untuk keluar gitu kan, ngambil, keluar, tapi terakhir dia ngambil bagus tuh. Jadi masih kemarin waktu ngambil tanggal 24 April itu masih ada barangnya. Nah kita cek tanggal 24 April, 24 April, mana 24 April? Nah kita cek domestiknya ada si XL, OD, SQ ya. Nah kan di porennya si OD Poren yang ngambil gitu kan. Nah, saya pikir si BQ ataupun si DR ini bisa masih ada di dalam masih bagus teman-teman ya. Nah, di sini yang paling bagus itu sebenarnya si Agi sudah masuk teman-teman ya. Si Agi sudah masuk bagus biasanya kalau Agi masuk suka bagus. Ini belum besar ngambilnya cuma dia sudah urutan pertama lah. Ya, waktu tanggal 23. Mudah bisa diambil lagi atau di harga lagi. Target sini ke 95 965 dulu teman-teman. Ya teman-teman untuk si WIM seperti itu ya. Jadi kalau dia turun ke level 840 juga masih aman. Juga kalau sudah turun ke level sini ya waspadalah teman-teman bisa putar balik. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Salam untuk keluarga di rumah, Bro Teguh ya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih dan ciao.